Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Madam Suci mau ngobrolin tentang kasusnya Lina Mukherjee ya, yang lagi viral pada saat ini. Kenapa sih Lina ini menjadi viral? Karena tak lain dan tak bukan karena ia membuat sebuah konten ya, membuat sebuah konten yang mana konten tersebut itu ia sedang makan babi begitu ya. Nah, jadi Lina ini kemudian dilaporkan begitu, dilaporkan. Jadi kalau kalian di TikTok nih, halo warga TikTok, kalau kalian sempat atau menjadi followernya Lina Mukherjee ini, pasti kalian tahu ya kalau Mbak Lina ini PD-nya memang luar biasa ya kan. Jadi percaya diri yang tinggi itu yang membuat orang bisa terkenal ya. Sebenarnya untuk membuat konten yang viral itu gampang sih ya kan, tinggal kita tahu apa yang menjadi pro dan kontra, dan kemudian menjadikan itu konten, pasti akan viral kemudian ya. Tuh pro kontranya itu Lina juga ngomongnya ngegas banget gitu. Jadilah itu yang menjadi sebuah pembicaraan hangat di antara kalian. Barangkali untuk kalian yang non muslim ya, untuk memakan babi di tempat umum, tempat publik, kemudian membuat konten atau apalah ya, itu masih ada rasa sungkan-sungkannya ya kan. Jadi menurut kalian bagaimana ini? Dari Linanya sendiri ya, sebelum makan dia mengatakan bismillah lah, terus udah gitu juga dia mengatakan, waduh ini kayaknya nanti aku dipecat dari keluarga gitu ya, katanya Lina ya. Terus ini aku kayaknya melanggar rukun iman begitu. Nah sebenarnya itu loh yang menjadi masalah akhirnya gitu ya. Jadi gini, menurut Madam Suci ya, kalau kita membuat konten itu kalau mau jadi viral itu mudah ya kan, tetapi tentulah kita harus memikirkan apa akibatnya. Kalau konten itu akhirnya menjadi satu perdebatan, menjadi satu perguncingan, menjadi satu kehebohan, ya lebih baik dipertimbangkan lagi ya. Karena kalau kita mempunyai masalah itu sebenarnya nggak enak gitu ya. Lebih damai kita membuat konten-konten yang menyejukkan ya, yang adem, yang memotivasi orang lain atau apalah ya. Karena komen yang diterima juga pasti akan positif begitu ya. Kalau konten yang kita buat itu kita tahu bahwa akan menjadi bola panas ya, kita juga sadar apa yang akan diterima begitu. Ini Lina Mukherjee ini dihujat oleh banyak orang karena banyak orang yang merasa nggak suka ya kan dengan attitude-nya si Lina ini. Maka seperti biasalah hukuman itu biasanya melalui medsos ya kan. Jadi rame-rame orang memblokir atau memblacklist akunnya si Lina ini gitu. Jadi gimana dong? Jadi Madam Suci menyayangkan ya, karena Mbak Lina ini kan dengan seperti innocent gitu, gayanya Mbak Lina ini kan innocent ya. Innocent gitu. Kalau misalkan dia mau memakan BABI itu ya kan, ya nggak perlulah dibuat konten ya. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan itu akan menimbulkan reaksi ya, karena kontennya itu sendiri gitu ya kan. Terus gimana nih, karena Madam Suci melihat dari komentar netizen bahwa banyak sekali orang muslim ya terutama merasa terganggu hatinya jika ada orang yang mengaku muslim namun attitude-nya seperti itu. Kan jelas-jelas itu dilarang ya kan, tapi kenapa kok seperti kayak dijok-joki gitu. Sebagai kreator itu kita mempunyai sebuah kesadaran, mempunyai sebuah wawasan gitu. Jangan sampai apa yang kita buat menjadi sebuah kegaduhan, ya kan? Nah, Madam Suci juga membuat video ya banyak sekali di YouTube
Nah, di YouTube itu memang kadang-kadang sebagai kreator kita membuat apa ya, seperti kayak gimmick gitu ya. Gimmicknya itu dari judul-judul di thumbnail kita gitu kan. Misalkan memancing orang untuk curious, memancing orang untuk ingin tahu apa sih gitu. Tetapi di dalam video tersebut pasti aku akan memberikan sesuatu yang tidak seperti itu begitu. Itu penting ya, itu penting. Ketika kita menjadi seorang kreator, kita harus tahu apa yang mau kita persembahkan atau kita mau berikan. Entah itu kita memberikan satu wawasan, edukasi, atau hiburan kayak gitu. Jadi kita mesti tahu ya. Banyak sekali komentar dari Meti atau deterjen ini yang mengatakan demi cuan apapun dimakan yang seharusnya nggak dimakan kayak gitu ya. Jadi oke ya, Madam Suki mau ngelihat nih ya, mau ngelihat. Karena si Lina ini kan sudah dilaporkan ya, lalu kedepannya ini bagaimana Lina ini? Apakah ia dikenakan pasal penista agama atau tidak begitu? Oke, kita lihat di kartu tarot ya. Kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Yuhu. Oke, jadi kita lihat ya. Bagaimanakah kedepannya? Apakah Lina ini bisa dijerat pasal penistaan agama atau penista agama begitu? Oke, akan terhubung dengan energi Lina dan apa yang kemungkinan terjadi ke depan. Ya, jadi di sini keluarnya ada Knight of Swords. Tanya memang Madam Suki mengambil 3 kartu. Di sini ada Five of Pentacles. Ya, jadi pada saat ini, ini situasi yang akan terjadi ya, atau berlangsung ya ke depan. Di sini ada Knight of Swords. Artinya ada sebuah perubahan yang terjadi begitu ya. Ada perubahan yang terjadi. Jadi antara tadi yang Madam Suki bilang pro dan kontra ya. Pro dan kontra pada saat ini. Jadi ada orang yang berpikir atau berpendapat gak usah lah gitu ya, gak usah, kan dia sudah cukup untuk mendapatkan sesuatu, maksudnya tadi ya diblokir lah, terus di apa namanya, tidak diikuti kayak gitu, itu sudah cukup gitu. Karena ketika kita menjadi kreator dan video kita ditonton orang, itu tentu akan menghasilkan sesuatu ya kan. Nah ketika diblokir ya udah berarti nanti mungkin akunnya akan berimbas kepada akunnya begitu ya. Jadi di sini masih pro dan kontra ya. 50% orang berpendapat ya Lina harus mendapatkan atau dijerat hukuman ya, tapi 50% orang mengatakan lah nggak usah lah. Di sini Lina ini bakalan minta maaf ya. Ya kita tahu ya, tadi Madam Suki mengatakan bahwa Lina ini adalah seorang yang ceplos-ceplos ya. Lina siapa ini? Muherje. Kalian yang nggak tahu Lina itu siapa sih ya? Lina Muherje itu siapa sih? Lina Muherje adalah seorang selebgram ya. Jadi dia adalah seorang selebgram. Di sini bakalan dia akan akan minta maaf ya. Dia bakalan minta maaf karena dia sadar sesungguhnya kalau banyak orang yang memblokir dia ya kan, itu otomatis dia akan kehilangan banyak endorse lah, apalah kayak gitu, atau kekurangan akan kehilangan viewer ya atau follower kayak gitu ya. Jadi dia bakalan untuk minta maaf ke publik, tunggu saja. Oke, dan yang terakhir adalah The High Priestess ya. The High Priestess ini energinya gede. Ini akan orang-orang akan masih terus meminta ya si Lina ini masuk ke penjara gitu, akan dipenjarakan ya. Nah jadi kayak gitu. Tapi apakah dia dipenjara apa enggak gitu ya? Apakah si Lina ini dipenjara apa enggak gitu? Kita lihat energinya dari kartu berikutnya.
Jawabannya adalah kayaknya enggak. Oke, mudah-mudahan resonate ya. Kayaknya enggak di penjara dia. Loh, kenapa? Alasannya apa? Tapi orang Indonesia itu mudah kasihan. Kan tadi Madam Suki mengatakan ya, akan ada permintaan maaf ke publik dari seorang Lina Muherje, karena banyak desakan, banyak hal yang dia pikirkan. Akhirnya dia memilih untuk minta maaf atau damai ya. Terus kenapa dia tidak dipenjarakan? Kenapa? Alasannya apa? Ya, alasannya ya tadi ada sebuah permintaan maaf dari dirinya, ya. Oke. Di sini seperti Madam Suki katakan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang yang mudah kasihan. Aduh kasihan, kan dia udah minta maaf gitu ya. Nah, ini sepertinya dalam waktu setelah dia meminta maaf akan letting go begitu aja. Let it go gitu. Karena orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang yang hatinya baik, mudah kasihan ya. Dan ini alasan ketiga. Di sini ada turning in. Turning in ini bakalan dia itu akan dipanggil oleh kayak pemuka agama gitu ya, dinasehatin ya. Jadi dinasehatin, mungkin kita lihat si Lina ini kan dengan cara pakaiannya yang tadi kita katakan, kita rasakan, kita lihat sendiri bahwa dia adalah seorang yang mempunyai kepercayaan diri yang penuh, yang bukan main gitu. Nah, ini sepertinya dia dipanggil beberapa pemuka agama di Indonesia, bakalan dinasehatin bagaimana dia beretitude, bagaimana dia bercakap, bagaimana dia berpenampilan. Kita lihat saja nanti ke depan apakah apa yang Madam Suki prediksikan ini resonate atau tidak. Dan buat kalian yang mau reading tarot, silakan aja. Mungkin kalian pengen curhat ya, hati-hati kalau kita curhat sama orang lain, karena banyak kisah terjadi kalau kita curhat sama orang lain justru hanya menjadi bumerang bagi diri sendiri ya. Jadi kalian boleh konseling mengenai apa aja tentang problema kehidupan ini. Dan mudah-mudahan nanti akan dilihat solusinya bagaimana. Dan buat kalian juga yang mau ikut dalam penyembuhan energi ini, Madam Suki lebih ke menangani atau menghandle orang-orang yang ini ya, yang emosi ya, misalkan luka-luka batin, terus segala trauma, pernah dilecehkan, pernah dibully, atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, dan itu menjadi satu trauma atau ketakutan, kekhawatiran atau apa saja, nanti bisa dikonsultasikan atau dikonselingkan lebih dahulu ya. Biasanya untuk penyembuhan energi yang bernama pakai cahaya ini, orang-orang terlebih dulu reading tarot. Bagaimana untuk terhubung dengan energinya Madam Suki? Ya, jadi ketik aja di Google www.madamsuki.com ya, atau kalian lihat komentar di bawah yang sering kali Madam Suki sematkan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya, salam Madam Suki di Thailand. Love you.